Kami juga akan mewawancarai Daeng Kenna, generasi ketiga yang diamanahkan untuk menjaga Museng itu bahwa dia mempunyai kisah romantis yang seperti Dari sini kita diceritakan di akan beralih ke rumah Daeng Kenna, penjaga makam ini yang sayang sekali tidak bisa ikut bersama kita, mendampingi kita di sini karena faktor usia. Beliau sudah agak payah kalau untuk berjalan, jadi kita akan mengunjungi rumah beliau dan bertanya lebih jauh tentang Datuk Museng dan sebenarnya posisi makam beliau ini juga seperti apa dan bagaimana beliau telah menjaganya dari masa ke masa. Di Datu dari Madinah, main pada Mekah, mengaji di Mekah. Kecil menurut ceritanya, buku yang saya pernah cerita, yang pernah baca dulu. Situ ketemu main Pak. Sering-sering diganggu, akhirnya jatuh cincinnya. Cincinnya Maipa. Jatuh, minta dikasih kembali, tidak mau kasih kembali Datu. Akhirnya Maipa menangis. Cincin ini diambil sama Datu. Iya. Akhirnya si Maipa menangis karena tidak mau dikembalikan. Iya. Nggak ada sama guru ngajinya. Iya. Jadi guru ngajinya langsung dikasih keluar sama Datu. Iya. Jadi ternyata Maipa mengaji. Pas keluar, jadi Datu pulang dari rumahnya menangis karena tidak lagi artinya diterima mengaji. Iya. Dikabarkan sama gurunya. Iya. Jadi datang kakeknya itu bagaimana mengajar, bagaimana dia sebagai orang jago diterima lagi sama yang guru ngajinya. Akhirnya gitu nih, akhirnya sampai dewasa ceritanya. Iya. Sama-sama dewasa, Iya. saling cinta lah. Iya. Iya. Ya. Akhirnya dikasih pindah masing-masing di tempat sama orang tua. Iya. Di Sumbawa, Maipa ke tempat di Sumbawa. Iya. Datu juga kembali ke kakeknya, masing-masing dipelihara sama kakek. Iya. Ya, jadi si Maipa kembali ke Sumbawa. Akhirnya di situ dia bikin pertunjukan. Akhirnya sudah dewasa ceritanya nih. Iya. Sudah waktunya kawin. Iya. Itu mau dicarikan jodoh sama Iya. orang tuanya. Itu diadakan pertunjukan untuk sepak raga. Iya. Sepak raga. Jadi setelah ini ada teman-teman yang bertahu kan ada pertunjukan di Sumbawa. Akhirnya dia berusaha ke Sumbawa. Ya. Iya. Akhirnya di situ tidak dapat undangan kan. Tapi ada orang temannya kasih tahu ada pertunjukan di Sumbawa. Akhirnya sampai di Sumbawa sementara main raga. Iya. Tidak diberi itu bola. Iya. Itu raga sama Datu karena orang tua memang dia jago diberi. Akhirnya dapat di bola tidak dia main terus tidak diberikan juga sama temannya lain. Akhirnya tuh bola jatuh keluar dari depan rumah melambung tinggi di atas bangunan rumah, masuk ke pintu belakang, langsung masuk ke kamarnya Maipa. Bola itu masuk langsung di sarungnya. Iya. Jadi Maipa langsung pingsan. Jadi ini begitu pingsan, pusing lagi si raja ini dengan permaisurinya karena anaknya bila sakit, tiba-tiba sakit. Padahal itu bola ada di perutnya, di dalam sarungnya. Jadi itu menurut ceritanya, si raja tadi ini sama si permaisuri bingung cari dukun yang mana bisa sembuhkan. Tapi ada salah seorang itu yang tahu, bilang itu sudah jago. Pintar katanya mengobati. Akhirnya ketemu sama itu pesuruhnya raja. Apa dibilang Datu? Saya tidak berani menginjakkan anak tangga pertama, apalagi anak tangga paling atas. Karena dia raja. Inilah dia rendahkan dirinya. Akhirnya apa namanya tuh pakai gong itu tentang pasukannya dulu tuh pakai gong panggil Datu.
Datu juga bertentang, tidak mau juga bertahan, tidak mau juga ke sana. Akhirnya terpaksa ke sana. Pas dia mana? Raja sama permaisurinya ada yang di bawah, langsung dia turun jemput. Ini sekalinya sudah itu begitu masuk Datu di kamar, langsung sembuh si Maipa. Langsung sembuh. Itu siapa katanya bisa mengobati anaknya, itu yang jadi suaminya. Ya, tapi dia tidak bisa nikah dengan secara transparan karena yang satu ini raja yang lain banyak mau lama sama dia. Jadi artinya jadi peperangan. Kalau ada artinya dirayakan. Kalau ada yang terima satu ini, yang satu berperang. Karena banyak raja-raja yang mau sama ini si Maipa. Tapi betul menurut riwayat kalau Maipa Diapati ini cantik sekali. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Paling cantik menurut ceritanya. Iya. Sehingga banyak yang banyak yang mau sama dia. Banyak yang naksir sama. Terutama itu Raja Ganesha. Terutama Raja Ganesha. Semua raja-raja yang mau sama dia. Jadi situ jadi dia dinikahkan di tempat yang sepi. Tidak di apa namanya? Ya. Tapi ini janjinya raja sama si permaisurinya, siapa yang bisa membatik itu yang jadi suaminya. Ya, jadi dia dinikahin di tempat lain. Sudah nikah di tempat lain, sudah nikah ceritanya tidak bisa tinggal di sana karena takut di perang. Akhirnya dia ke Makassar. Balik ke Makassar. Nah di sini naik perahu tuh, Ilelo Gading. Pakai perahu Ilelo Gading. Iya, dia bikin perahu. Adanya perahu di sini lagi, akhir jalan Belanda lagi gila sama dia. Dia jalan terus ini sampai ke sini tuh, di sini kan di sini aslinya itu. Jadi dulu di sinilah sekitar pemukiman beliau ini, menurut cerita. Iya, menurut ceritanya. Nah, itu Raja Belanda juga yang gila-gila sama si Maipa. Jadi disuruh pesuruhnya tuh Belanda untuk menjemput si Maipa. Di pesuruhnya lagi jatuh pingsan karena kecantikannya. Jadi kalau menurut cerita betul itu bahwa akhirnya terjadi peperangan antara Belanda dan Datuk Musim sampai Datuk Musim meninggal di perang itu atau bagaimana? Dalam peperangan? Dalam peperangan itu. Ini kan si Raja Belanda banyak pasukannya. Sedangkan si Datu kurang, hanya 20 orang. Itu dipandangin tinggi Datu. Masa katanya kau bisa lawan saya, sedangkan pasukan katanya ada 200, kamu cuma begitu. Datu melawan ini. Tidak ada satu orang pun yang berdiri itu pasukan di sini Belanda. Mati semua. Pokoknya jago, tidak ada yang dianu. Ada datang itu Raja Belanda. Dan dia tidak dilepas sepenuhnya gimaknya, dibuka anunya, bajunya baru dibuang, gimaknya tidak bisa kena peluru. Anu dulu, bukan dulu. Waktunya janji, karena ini janji Maipa sama Datu, karena jatuh saking cintanya sama istrinya, jadi harus dia pertahankan. Jadi ini tadi waktu jalan, tapi terpaksa harus ini. Jadi Maipa bilang lebih katanya saya mati ditanggung daripada disentuh sama orang lain. Jadi dia mati sembelih. Jadi disembelih oleh Datuk Musim sendiri. Tapi dia sudah janji. Dilempar gelang di waktu subuh, tunggulah aku di waktu duhur. Kalau bukan duhur, tunggulah aku di waktu asar. Jadi pada waktu itu, pada waktu subuh. Belum masih sudah datang pasukannya Belanda mau perang. Disitulah apa istilahnya? Mungkin bukan dibunuh ya, mungkin kasarnya dibunuh, tapi istilahnya kalau orang Makassar mungkin bilang di Palembang semangat seperti itu. Di Palembang semangat. Paling kayak anu lah yo. Akhirnya tadi dia berperang menyerang sama Belanda. Akhirnya dia disembelih istrinya dikasih dulu di pangku. Baru dia bilang yang sudah